Desa Bengle memiliki luas wilayah 130,07 hektar atau sekitar 7,07% dari luas Kecamatan Talang. Jarak desa dengan ibu kota Kecamatan Talang adalah 0,5 km, sedangkan jarak desa dengan ibu kota Kabupaten Tegal, Slawi adalah 5 km. Sanggar Satria Laras merupakan salah satu sanggar kebanggaan Wong Tegal yang ada di Desa Bengle, Kecamatan Talang yang berfokus pada kesenian wayang. Sanggar Satria Laras didirikan Ki Dalang Entu Susmono pada tahun 1991 silam. Mulai wayang kulit, wayang golek, wayang santri, wayang bambu, wayang kreasi, ada juga aksesoris seperti jenis-jenis keris, topeng, batik Tegalan, lukisan dunia pewayangan, dan senjata-senjata khas dunia pewayangan. Pengunjung juga bisa melihat aksi almarhum Ki Entus melalui album foto yang dipajang di dinding sanggar. Pengunjung juga bisa bertanya perihal proses pembuatan wayang, baik itu wayang kulit maupun wayang golek. Pengunjung konsorsium rumah wayang ini bisa melihat proses pembuatan wayang dari mulai bahan sampai sempurna. Pengunjung konsorsium rumah wayang akan dibuat takjub dengan hasil karya wayang yang mengikuti era kekinian. Hal itu dapat diketahui dari bentuk wayang yang menyerupai wajah para hero di film kartun dan ada juga wayang berwajah para tokoh bangsa. Berkunjung ke konsorsium rumah wayang akan memperoleh ilmu dan menambah poin pengetahuan hasanah budaya tentang wayang. Untuk ke konsorsium rumah wayang, pengunjung bisa datang mulai jam 8 pagi sampai jam 10 siang dan jam 3 sore sampai jam 5 sore. Sanggar Satria Laras memiliki ikon wayang yang sangat populer di masyarakat, yakni Lupit dan Slenteng, yang seringkali ditampilkan pada pertunjukan wayang santri. Wayang golek santri sendiri merupakan salah satu kesenian budaya yang ada di Tegal, baik di wilayah kabupaten maupun kota Tegal. Wayang golek santri berhasil dijadikan sebagai keunikan budaya Tegal di wilayah lokal maupun nasional, karena kehandalan Ki Entu Susmono dalam membuat karya yang baru. Awalnya ditujukan pada santri, namun sekarang ditujukan kepada masyarakat khalayak umum untuk memperbaiki kehidupan agama, budaya, ekonomi, maupun politik pada masyarakat untuk menjadi lebih baik. Wayang golek santri terus berkembang sebagai suatu karya budaya dengan memiliki berbagai fungsi dan kegunaannya. Wayang yang telah dikembangkan almarhum Ki Entu Susmono dilanjutkan satu anak laki-lakinya bernama Haryo Susilo atau sering disebut dengan Ki Haryo Entu Susmono. Dalam kepiawaiannya memainkan wayang golek santri semenjak kelas 6 SD dan dilanjutkan pada tahun 2018 setelah Ki Entu Susmono wafat. Dalang muda atau dalang milenial yang disebut oleh kalangan kaum muda, Ki Haryo Entu Susmono sangat disenangi masyarakat maupun pecinta kesenian di wilayah Tegal bahkan luar Tegal. Sanggar yang menjadikan wayang golek santri semakin terkenal berasal dari Sanggar Putra Satria Laras di Desa Bengle. Sanggar diresmikan pada tanggal 25 November 2020 oleh Bupati Tegal, Dr. Anda Hajah Umi Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam bangga berbudaya, salam bahagia berbudaya. Ya, kami di sini dari Sanggar Putra Satria Laras yang dulunya bernama Sanggar Satria Laras, rintisan dari almarhum Ki Entu Susmono, orang tua saya, di mana di Sanggar Satria Laras dan Putra Satria Laras adalah sebuah sanggar yang memang nguri-nguri dan ngurip-nguripi kesenian wayang di Kabupaten Tegal, terletak di Desa Bengle, Kecamatan Talang. Di sini Sanggar Putra Satria Laras sering menjadi lahan diskusi untuk mengenai kebudayaan, kemudian peradaban Islam Nusantara yang ada di tanah Jawa dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali anak-anak yang sering ke sanggar untuk berdiskusi bersama saya. Kemudian banyak juga anak-anak yang melakukan kegiatan penulisan skripsi, tesis, dan disertasi mengenai kebudayaan seputar wayang. Ada juga anak-anak yang berkunjung ke konsorsium. Di sana di area makamnya Abantus itu ada sebuah konsorsium yang menampilkan koleksi-koleksi wayangnya Abantus.
Kita di sini bisa berdiskusi mengenai kebudayaan, bisa lihat-lihat wayang, bisa lihat koleksi-koleksi wayang yang waktu itu Abantus pernah meraih rekor muri dengan koleksi wayang terbanyak. Ya, kira-kira seperti itu. Mari berkunjung ke Kecamatan Talang, Desa Bengle dengan potensi kebudayaan wayang yang luar biasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Menurut Ki Haryo, wayang golek cepak santri biasanya dipentaskan pada saat hari besar Islam, acara pernikahan, hitanan, akhir rusanah, bahkan peresmian acara penting dengan diiringi musik pengiring yaitu gamelan Jawa dengan menggunakan nada-nada lagu timur dan nuansa keislaman. Topik yang dibawakan saat pementasan wayang santri berlangsung tergantung pada tema acaranya. Misalnya, cerita Lupit Ketemu Jodoh yang biasanya dipentaskan di acara pernikahan. Nilai moral yang terdapat dalam berbagai topik saat pementasan wayang golek cepak santri yaitu melalui lakon atau tokoh yang dikembangkan supaya masyarakat atau penonton dari berbagai kalangan dapat terhibur dan nilai moral yang disampaikan dapat diserap atau diingat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah Konsorsium Rumah Wayang yang merupakan destinasi wisata budaya di Tegal. Selain Sanggar Satria Laras dan Sanggar Putra Satria Laras atau biasa dikenal dengan Sanggar Wayang Ki Entus Susmono, Desa Bengle juga memiliki sektor lain yang tentunya menjadi kebanggaan dari desa tersebut. Ada yang tahu? Ya betul, Batik Bengle. Batik Bengle ini akan saya kulik lebih jauh, seperti apa sih industri batik yang ada di Desa Bengle.